Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you still fine. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang recontext. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan tentang kejadian yang telah lalu. Kedua, siswa mampu menyatakan dan menandakan tindakan atau kejadian yang dilakukan di waktu lalu baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, siswa dapat menangkap makna dalam teks recon. Yang keempat, siswa dapat menyusun teks recon spesial personal recon. Nah, kali ini kita akan membahas tentang recontext, di mana apa itu definition, purpose atau tujuan, language feature, unsur kebahasaannya, generic structure atau struktur teksnya. Definition of recontext is a text which retell about something that happened in the past. Artinya, sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian yang sudah atau pernah terjadi di masa lalu atau pengalaman yang sudah pernah terjadi di masa lalu. The purpose of recontext is to tell the past event or experience, yang artinya untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang sudah atau pernah terjadi di masa lalu. Okay, next, language feature recontext. Ciri-ciri kebahasaan dari recontext adalah: pertama, menggunakan kalimat simple past tense atau menggunakan kata kerja bentuk lampau atau verb to seperti went, saw, visited, dan lain sebagainya. Kedua, action verb menggunakan kata kerja aksi atau tindakan. Contohnya run, talk, keep, reach, swap, dan lain-lainnya. Yang ketiga, adverb menggunakan kata keterangan. Contohnya last summer, yesterday, happily, beautifully. Next, adjective menggunakan kata sifat seperti hard, great, bad, expensive, cheap. Dan terakhir, conjunction menggunakan kata penghubung seperti then, before, and, after, at least, finally, after that, dan lain-lain sebagainya. Next, yang keempat, generic structure atau kerangka teks, di mana ada 3 bagian. Yang pertama, orientation, yang merupakan kalimat pendahuluan atau berisi pengenalan tentang what, apa pengalamannya, who, siapa, when, kapan kejadiannya, where, di mana kejadian suatu kejadian yang dialami oleh penulis. Yang kedua, event ini merupakan paragraf pendukung. Di sini menceritakan bagaimana urutan kejadian atau menceritakan kejadian yang dialami secara berurutan. Yang ketiga, reorientation. Reorientation merupakan paragraf pengulangan kembali paragraf atau kesimpulan dari cerita atau berisi tentang apa yang dirasakan oleh penulis, apakah penulis itu bahagia atau sedih, dan lain-lain sebagainya. Okay, next. Kind of recontext. Pertama, ada personal recon, pengalaman perjalanan pribadi, newspaper report, laporan sebuah berita atau factual record. Yang ketiga, biografi, kisah perjalanan hidup seseorang. Keempat, diary, pengalaman pribadi yang telah terjadi pada masa lalu. Oke, mari kita simak example of recontext. Berdasarkan kerangka teksnya, ada titel, judul, My Holiday, orientation atau pengenalan tentang last week I went to Gembira Lokaso.
I went there with my father and mother. I went there at 6 o'clock in the morning. Ini merupakan kalimat pendahuluannya atau orientation. Event, kejadian yang pertama. First thing I did there was going to the monkey check. I broke some bananas to be given to them. I threw the bananas and the cat and at them. Event 2, kejadian yang kedua. Then I went to the elephant check. I took a picture in front of the check. I sat for a while there and looked at the elephant in the check. Reorientation. Kesimpulannya, I was very happy on my holiday. Nah, inilah contoh dari recontext. Nah, baiklah. Cukup sekian yang Ibu bisa jelaskan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan kita diskusikan melalui grup WA. Dan selanjutnya, Ibu berikan tugas atau PR di rumah. Silakan jawab soal nomor 1 sampai nomor 6 berdasarkan teks recon yang berjudul My Holiday. Silakan tugasnya dikerjakan. Thank you for your attention. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.